Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 13 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran. Terlihat di episode selanjutnya di sini Pak Fajar yang datang ke rumah sakit dan dia juga sudah mengatakan semuanya kepada Dewa. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa dan Nana dan keluarganya Pak Harman, sekarang bereskan urusan kalian. Saya tidak akan ikut campur. Saya akan pergi untuk mencari ibu kandung saya, kata Pak Fajar sambil pergi meninggalkan mereka. Lalu Pak Fajar sudah pergi, di sini juga Lula juga dia akan pergi dengan Pasha. Tiba-tiba di sini Bu Diana dia menarik tangannya Lula. Tapi di sini Lula masih sangat marah kepada ibunya dan dia juga tidak mau dipegang sama ibunya. Di sini kita pun akan dibikin ngeri oleh kelakuan Lula kepada ibu kandungnya. Terlihat ibu kandungnya juga didorongin oleh Lula dan Lula juga tetap dia pergi meninggalkan Bu Diana sama Nana dan Pak Harman di situ. Lalu Lula juga cuma menengok sebentar ke belakang, tapi dia tidak menghiraukan walaupun melihat ibunya dia jatuh ke bawah. Lalu di sini Lula juga dia langsung menyetop taksi dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Terlihat Pak Harman juga di sini membangunkan Bu Diana sama Nana dan tiba-tiba Bu Diana di sini jatuh pingsan dan sampailah ke ruang rawatnya Bu Diana. Terlihat Nana juga sambil ngomong dan sambil memegang tangannya ibunya, dia ngomong kepada Bu Diana yang masih belum sadar, kenapa ibu tidak terus terang dari dulu kepada saya, kata Nana sambil dia memegang tangannya ibunya. Kalau terus terang ibu dari dulu mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya, kata Nana kepada ibunya. Terlihat Bu Diana juga di sini masih terkapar, masih belum sadar, masih pingsan. Dan di sisi lain Pak Harman juga sama Dewa juga cuman melihatin Nana yang lagi ngomongin ibunya. Dia tidak banyak bicara dan Dewa juga cuman merenungin dan dia juga cuman melihatin Nana yang lagi ngomongin ibunya. Lalu di sisi lain di kantornya si Ken Kelvin dia sangat kesal sama Dewa karena dia digagalkan klien-kliennya juga pergi dari dirinya. Lalu si Ken Kelvin juga ngomong kepada si Priska, kamu sekarang telepon si Bro Koko Kroni, kita akan manfaatkan si Bro Koko Kroni. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga di sini menelepon si Bro Koko Kroni. Terlihat di kantornya si Bro Koko Kroni dia lagi pakai kacamata, tiba-tiba dia menerima telepon dari si Priska. Kenapa si Priska menelpon saya, kata si Kadal Buntung dia ngomong. Lalu dia juga mengangkat telepon itu kayak dia bos aja. Di sini si Bro Koko Kroni juga akan menghampiri si Alia Siratel dan si Ken Kelvin di sebuah kafe. Lalu di sisi lain di kafe di sini si Ken Kelvin dan si Priska dan si Alia Siratel juga lagi menunggu si Ken Roni dan si Roni juga di sini datang. Lalu si Ken Kelvin juga dia menjamu si Bro Koko Kroni supaya si Bro Koko Kroni dia bisa bekerja sama dirinya untuk mengambil klien-kliennya dari perusahaan Dewa dan kamu nanti akan kebagian 10%. Lalu si Bro Koko Kroni juga di sini langsung membuka kacamata dan tiba-tiba dia mau menjawab si Bro Koko Kroni, si Ken Kelvin dan si Alia Siratel dia keluar dulu. Lalu karena dia ada yang mau dibicarakan karena dia akan menjebak si Bro Koko Kroni. Lalu di sini si Nurus Tunjung si Priska dia berduaan sama si Bro Koko Kroni. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain istrinya Livia sangat geram melihat suaminya berduaan sama si Priska. Terjadilah di sini si Priska juga di sini dimarahin oleh si Livia dan si Priska juga langsung didorongkan oleh si Livia dan dia juga langsung ngebanting kena tembok. Lalu si Kadal Buntung si Bro Koko Kroni juga dia masih tetap dia sambil makan, dia langsung ditarik tangannya oleh istrinya yaitu Livia, dibawa pergi dari kafe itu. Terlihat si Bro Koko Kroni pas dia ditarik si Livia juga dia sangat kesal kepada
si Priska. Lalu di sisi lain pas si Priska lagi menghulang, dia tiba-tiba datanglah si Kehead Kelvin dan si Alia si Latil. Kemana si Brokokroni? Kata si Kehead Kelvin dan si Alia si Latil, kamu telat. Gara-gara kamu kenapa malah pergi? Dia dibawa sama istrinya. Sekarang kita ketahuan sama istrinya yaitu si Livia, kata si Priska kepada si Alia si Hildatil dan si Kehead Kelvin. Lalu si Alia si Hildatil juga, dia sekarang kita gagal lagi untuk menjebak si Brokokroni untuk mengambil klien-klien dari perusahaan Dewa Buana, kata si Alia si Hildatil. Untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam, di sini Dewa dan Nana datang ke rumahnya Pasha. Nana juga dia ngomong kepada Lula, Lula sekarang kita buka aja, maaf untuk mama, kata Nana kepada Lula. Lalu di sini juga Dewa juga dia ngomong kepada Lula, iya Lula kita maafin aja mama itu, kata Dewa kepada Lula. Kita tidak baik kalau musuhan sama ibu kandung sendiri. Tapi di sini Lula menjawab, saya tidak akan mengakui ibu itu ibu kandung saya karena ibu kandung saya sejak saya kecil sudah meninggal, kata Lula kepada Nana. Terlihat Nana juga dia sangat kaget mendengar pembicaraan adiknya yaitu Lula. Memang Lula ini keras kepala dan dia juga kekeh dengan pendirian dirinya. Lalu Nana juga dia batinnya, kalau diterusin ini bisa panjang, mendingan saya pulang aja, kata batinnya Nana. Singkat cerita di sini juga Nana sama Dewa juga pulang. Lalu di sisi lain di rumahnya Tante Merlin, di sini Pak Fajar dia lagi ngobrol sambil nyuci piring sama Mbak Lia. Dia juga mengatakan semuanya kepada Mbak Lia. Tapi Mbak Lia ngomong kalau dia bukan adik kandungnya Mas Fajar, kamu bisa hubungan yang lain, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia sangat kaget dan juga dia cuman tersenyum kepada Mbak Lia karena Mbak Lia masih terus cemburu kepada Nana. Lalu di sisi lain keesok harinya Dewa datang ke rumah sakit dan dia juga mengetahui bahwa Bu Diana itu punya penyakit gagal ginjal. Lalu di sini Bu Diana juga dia keadaannya sangat mengkhawatirkan dan di sini Dewa juga ngomong kepada Pak Arman dan Bu Diana, berarti Bu Diana ini membutuhkan donor ginjal, kata Dewa kepada Pak Arman. Lalu terlihat di sisi lain di sini Lula sama Pasha dia lagi-lagi digangguin oleh anak buahnya si Kehead Kelvin yaitu si Tony. Tapi di sini Pasha juga dia bisa melawan anak buahnya si Tony dengan matanya, yaitu matanya oleh Lula yang ngasih tahu kepada Pasha. Di sini Pasha juga karena dibantu oleh Lula walaupun tidak melihat karena Lula yang mengasih tahu di mana adanya orang, dan di sini juga yang jadi matanya adalah Lula. Dan terlihat Pasha juga bisa mengalahkan rombongan anak buahnya si Kehead Kelvin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 13 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan di sini juga si Kehead Kelvin dan si Alia si Latil dan si Nurul Tunjung si Priska juga dia gagal lagi untuk menjebak si Kehead Brokokroni. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.